Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatihatun Nisa dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dari Ujang Carda, SSH/MH. Baik, langsung saja. Bab 1 yaitu mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yaitu dalam bab 1 ini menjelaskan bahwa agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Nah, maka pendidikan Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional juga memiliki fungsi teman-teman, yaitu yang strategisnya itu seperti mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-nya itu mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah untuk Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Objek kajian PKN sendiri yaitu filsafat Pancasila, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, HAM dan rule of law atau geopolitik Indonesia. Satu lagi yaitu geostrategis Indonesia. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lanjut bab 2 yaitu mengenai identitas nasional bangsa sebagai karakter bangsa Indonesia. Pada bab 2 ini menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 SM sampai dengan 5000 SM. Telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunani atau Cina Selatan ke daerah-daerah Asia bagian selatan termasuk kepulauan Indonesia ini. Karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional, yaitu identitas atau identity. Secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya. Lalu, sedangkan kata nasional atau nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun nasional. Nah, dalam maupun tujuan kayak gitu. Nah, sedangkan dalam unsur-unsur identitas nasional yaitu contohnya itu tentang pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan dan primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan kata lain, Pancasila itu dipergunakan untuk penunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di berbagai segala bidang. Yang berarti semua tingkah laku dan tindak laku itu, perbuatan manusia Indonesia itu harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, kayak gitu teman-teman. Bab 3,
memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab 3 ini menjelaskan bahwa istilah ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dan dasar, dan cita-cita, dan logos yaitu yang berarti ilmu. Nah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari idea disampaikan dan disamakan, artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai kayak gitu, kayak tujuan kita sendiri itu. Nah, makna ideologi bagi bangsa Indonesia itu pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat dialektual antara ideologi dengan masyarakat negara kayak gitu. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Ideologi liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi itu harus dikuasai oleh kaum aristokratis kayak gitu. Nah, jadi feodal yang menindas hak-hak individu. Ideologi perspektif yaitu ketika liberalisme itu mengonjangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, yaitu golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi keadaan persuasif liberalisme kayak gitu. Pada bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Pada bab 4 menjelaskan secara etimologi istilah negara berasal dari kata status atau statum, adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak atau tetap, tegak dan tetap. Nah, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi. Nah, jadi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara kayak gitu. Menurut J. Barron, yaitu negara-negara modern sekarang itu selalu berfungsi dan bertujuan seluas-luasnya, baik politik, ekonomi, sosial atau kultural. Nah, jadi macam-macam bentuk negara itu, negara kesatuan yaitu adalah yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayahnya, yaitu yang berkuasa penuh hanyalah pemerintahan pusat. Sedangkan negara serikat adalah suatu negara yang mempunyai negara bagian. Negara tersebut merupakan dari gabungan dari beberapa negara. Negara bagian tersebut awalnya itu berdaulat sendiri. Nah, kemudian itu ada yang bergabung untuk menggabungkan diri dengan negara serikat kayak gitu. Bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Bab 5 menjelaskan istilah negara hukum atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19, namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Nah, sedangkan konsep mengenai negara itu telah berkembang dari abad ke abad, baik disebabkan oleh perkembangan filsafat yang tertitik tolak dari pemikiran spekulatif maupun munculnya praktik-praktik kenegaraan dalam pengalaman empiris.
di berbagai bangsa di sepanjang sejarah kayak gitu. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu dibagi dalam 4 periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1959 atau masa demokrasi parlementer. Kemudian masa periode 1959 sampai 1965 masa demokrasi terpimpin. Periode 1966 sampai 1998 masa demokrasi Pancasila Orde Baru. Kemudian periode 1999 hingga saat ini. Nah, itu masa demokrasi Pancasila atau era reformasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, istilah demokrasi itu mengandung arti pemerintahan rakyat, berarti rakyat yang berkuasa, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Sedangkan adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Lanjut bab 6, yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dalam bab 6 itu menjelaskan istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan. Nah, tinjauan atau penglihatan indrawi. Sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat kayak gitu. Nah, jadi sementara itu istilah Nusantara berasal dari kata nusa dan berarti diapit di antara 2 hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang menggambarkan atau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Pancasila itu diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, yaitu wilayah sebagai ruang hidup. Asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, karakteristik wilayah Nusantara, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, wadah mencakup wujud wilayah, yaitu tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi, isi wawasan Nusantara, mencakup cita-cita bangsa tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asal keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal atau utuh menyeluruh. Jadi tata laku mencakup tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Implementasi wawasan Nusantara juga sebagai pancaran filsafat Pancasila, sebagai wawasan filsafat Pancasila maksudnya. Lalu wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional dan hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Lanjut bab 7, yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab 7 menjelaskan pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional dengan rumusan sebagai berikut. Ketahanan nasional adalah keuletan dan
daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditinjau untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan negara bangsa Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional yaitu ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Landasan ketahanan nasional juga yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, asas-asas ketahanan nasional, asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif. Nah, jadi komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Asas mawas diri ke dalam dan mawas keluar. Asas kekeluargaan juga termasuk ke dalam unsur-unsur ketahanan nasional kayak gitu. Lalu sifat-sifat ketahanan nasional yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi dan kerjasama. Dalam negara demokrasi, rakyat juga ikut serta berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya, termasuk bagaimana peran rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan, teman-teman. Jadi lingkungan hidup juga merupakan suatu ekosistem yang saling berhubungan. Bila terjadi ketidakberesan, merupakan suatu ekosistem yang saling berhubungan jadi semuanya itu saling berkaitan. Lalu mengintegritaskan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang selama ini terpisah begitu. Jadi adanya Pancasila itu untuk menyatukan yang terpisah-pisah. Nah, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.